Ada satu pertanyaan menarik nih dari sejarawan Yuval Noah Harari yang terus terang bikin saya mikir. Apa tuh? Gini, kalau manusia memang sepintar itu kita, bisa membelah atom, bisa mendarat di bulan, kenapa sekarang kita justru kayak berada di ambang kehancuran ya? Hmm, Kita punya masalah perubahan iklim, senjata nuklir, dan sekarang AI yang perkembangannya luar biasa cepat. Dan biasanya jawaban pertama kita itu, ya mungkin memang sifat manusia aja yang rusak, gitu kan? Iya betul. Tapi di sumber pembahasan kita hari ini, yaitu pemikiran Harari dari bukunya Nexus, dia menolak ide itu. Menurutnya, masalahnya bukan di sifat kita, tapi pada informasi yang kita konsumsi. Maksudnya? Orang yang niatnya baik, kalau dikasih informasi yang buruk atau salah, ujung-ujungnya akan bikin keputusan yang sangat buruk. Oke, jadi tujuan kita di sini, khusus untuk Anda, adalah mencoba mengerti kenapa masyarakat modern yang kelihatannya canggih banget ini ternyata masih sangat rentan terhadap, delusi massal. Dan yang lebih penting, gimana AI sebagai pemain baru di dunia informasi mengubah semua aturan mainnya. Kita akan bongkar kekuatan cerita, munculnya AI sebagai pencerita, dan apa dampaknya buat hidup kita. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, kekuatan narasi atau cerita. Oke, ayo kita bedah ini. Harari punya contoh bagus soal bom atom. Untuk bikin bom atom, Anda tentu butuh fakta, butuh sains, Perlu fisika ya? perlu paham rumus E sama dengan MC kuadrat. Tapi pertanyaannya, apakah rumus itu sendiri yang bikin ratusan ribu orang mau kerjasama membangunnya? Ternyata enggak. Sama sekali enggak. Rumus itu kan dingin ya, nggak punya daya dorong. Yang menggerakkan manusia itu cerita. Contohnya gimana? Di Amerika, ceritanya tentang patriotisme mengalahkan fasisme, mengakhiri perang. Di Uni Soviet, fisikawan nuklir yang sama pintarnya kerja di bawah cerita yang beda. Ideologi komunis, perjuangan kelas. Oh, jadi polanya selalu sama. Selalu. Di Iran hari ini, program nuklir mereka dibingkai dalam cerita teologi Syiah dan perlawanan terhadap Barat. Jadi bukan orang yang paling tahu fakta yang pegang kendali. Tapi orang yang paling jago merangkai cerita. Pencerita mengalahkan ilmuwan. Tapi tunggu dulu, ini kan buat hal-hal besar kayak ideologi. Gimana dengan sesuatu yang lebih rasional, kayak ekonomi? Nah, ini dia bagian yang paling mengejutkan. Ekonomi yang kita anggap benteng logika dan angka justru contoh paling kuat dari kekuatan cerita. Kok bisa? Coba pikirin, selembar uang 100.000 di dompet Anda, apa nilai aslinya? Itu kan cuma kertas yang dicetak. Anda nggak bisa makan itu. Terus, kenapa kertas itu bisa ditukar dengan makanan atau bensin? Karena kita semua percaya pada cerita yang sama. Sebuah cerita yang dirangkai oleh pencerita ulung. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral, para ekonom. Mereka meyakinkan kita semua kalau kertas ini berharga. Tepat. Dan selama kita percaya, sistemnya jalan. Sekarang, ceritanya bahkan lebih abstrak lagi. Sebagian besar uang di dunia kan bukan lagi kertas, tapi cuma angka digital di server komputer. Tunggu, ini gila kalau dipikirin. Jadi maksudnya, kalau besok pagi kita semua bangun dan tiba-tiba berhenti percaya sama cerita itu, Seluruh sistem perbankan global bisa runtuh dalam semalam. hanya karena ceritanya hilang? Betul. Itulah betapa kuatnya sebuah narasi fiktif dalam mengatur realitas kita. Dan selama puluhan ribu tahun, cuma ada satu makhluk di planet ini yang bisa bikin cerita-cerita sekompleks itu, manusia. Tapi sekarang, ada pemain baru. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada entitas non-manusia yang juga bisa menciptakan cerita. Dan itu adalah AI. Tepat. Disinilah Harari menyarankan kita buat mengubah cara pikir. Dia mengusulkan kita berhenti menyebutnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kenapa? Istilah buatan itu memberi kesan kita yang bikin, kita yang kontrol sepenuhnya. Dia lebih suka istilah kecerdasan asing atau alien intelligence. Asing, kenapa asing? Bukannya kita yang memprogramnya? Gimana bisa ia jadi asing? Pertanyaan bagus. Karena cara kerjanya udah di luar pemahaman intuitif kita. AI modern, terutama yang machine learning, itu nggak diprogram baris per baris. Terus gimana? Tertasibia data yang super banyak dan sebuah tujuan. Lalu dia belajar dengan caranya sendiri. Proses berpikirnya itu terjadi di dalam jaringan neuron digital yang begitu kompleks. Bahkan penciptanya sendiri sering nggak bisa jelasin kenapa AI ngambil keputusan tertentu.
Oh, jadi dia menjadi asing karena logikanya bukan lagi logika manusia. Betul. Oke, coba kita bikin lebih konkret. Bayangin mesin kopi. Mesin yang bikinin Anda espresso kalau Anda tekan tombol espresso. Itu bukan AI, itu cuma otomatisasi. Benar. Tapi bayangin mesin kopi yang bilang, "Pagi, saya udah amati pola minum kopi Anda sebulan ini. Biasanya jam segini Anda butuh espresso, jadi udah saya siapkan." Nah, itu AI. Dia belajar dan memprediksi. Sekarang, kita naik satu level lagi ke kecerdasan asing. Mesin itu kemudian bilang, berdasarkan analisis saya menciptakan minuman baru. Namanya Bespresso. Saya yakin 97% Anda akan lebih suka ini. Wah, di titik ini dia nggak cuma memprediksi, tapi berkreasi. Dia melakukan sesuatu yang benar-benar baru dan gak terduga. Contoh paling terkenalnya mungkin pas AlphaGo ngalahin juara dunia Go, Lee Sedol, tahun 2016 itu ya. Oh iya, saya ingat kasus itu. Permainan Go itu kan udah dimainin ribuan tahun. Para ahli bilang, pengetahuan manusia tentang Go itu kayak kita baru menjelajahi satu pulau kecil di sebuah planet Go yang luas banget. Jadi strategi kita cuma berputar di pulau itu aja selama ini. Betul. Terus apa yang dilakukan AlphaGo? Ada satu momen ikonik, namanya langkah ke-37. Gimana tuh? AlphaGo meletakkan bidaknya di tempat yang menurut semua master Go itu kesalahan fatal pemula. Komentatornya sampai diem, ngira programnya rusak. Ternyata, Aku nggak cuma menjelajahi pulau kita, dia menemukan benua-benua baru. wow, itu bukti kalau kecerdasan ini bisa melampaui kebijaksanaan kolektif manusia ya. Dan kalau itu bisa terjadi di Go, bayangin di bidang keuangan, seni, atau bahkan politik. Persis. Oke, jadi AI ini adalah teknologi informasi baru yang dampaknya bisa masif. Ini bikin saya mikir, teknologi informasi sebelumnya juga punya dampak sedahsyat itu nggak sih? Selalu. Coba kita mundur 5.000 tahun ke penemuan tulisan. Kelihatannya sederhana kan? Cuma goresan di lempengan tanah liat. Iya, Tapi itu mengubah struktur masyarakat secara fundamental. Sebelum ada tulisan, kepemilikan tanah itu sifatnya komunal, berdasarkan ingatan dan kesepakatan tetangga. Raja nggak bisa narik pajak properti secara efektif. lalu tulisan muncul. Tiba-tiba kepemilikan jadi selembar dokumen. Dan itu secara paradoks memberdayakan dua kekuatan yang berlawanan. Di satu sisi, individu diberdayakan, muncul konsep hak milik pribadi. Oke? Di sisi lain, negara jadi jauh lebih kuat. Raja sekarang punya arsip, bisa mencatat kepemilikan tanah, dan membangun birokrasi pajak yang efisien. Pola yang sama terulang lagi kan di abad ke-20 dengan radio dan televisi. Persis, teknologi penyiaran massal yang sama jadi fondasi demokrasi modern di Amerika. Tapi teknologi yang sama persis juga jadi alat utama rezim totaliter pertama di dunia. Seperti di Uni Soviet atau Jerman era Nazi. Benar. Rezim totaliter yang mau mengontrol semua aspek hidup warganya, itu mustahil ada sebelum ada radio dan TV. Mereka butuh alat untuk menyebar propaganda massal. Oke, jadi setiap teknologi informasi baru itu pedang bermata dua. Sekarang apa yang bikin era ini beda? Perbedaannya fundamental. Sampai sekarang, semua jaringan informasi kita itu pada dasarnya organik. Artinya, di ujungnya selalu ada otak manusia yang memproses. Konsekuensinya apa? Ada dua. Pertama, jaringan organik punya siklus. Ada waktu kerja, ada waktu istirahat. Bahkan Wall Street pun tutup di akhir pekan. Kedua, selalu ada ruang untuk privasi. KGB aja nggak punya cukup agen buat ngawasin semua orang 24 jam. Dan sekarang kita masuk ke era jaringan anorganik berbasis AI, jaringan yang nggak pernah tidur, nggak pernah lelah. Dan berpotensi melenyapkan privasi sepenuhnya. Setiap ucapan, setiap unggahan, bisa direkam dan dianalisis. Hidup kita jadi kayak satu wawancara kerja yang panjang dan nggak pernah berakhir. Ngeri juga ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. AI adalah teknologi pertama yang bisa membuat keputusan sendiri. Ancaman sebenarnya bukan skenario fiksi ilmiah tentang suatu superkomputer jahat. Tapi, Yang bikin keputusan tentang hidup kita. Kita mungkin nggak akan pernah ngerti kenapa KPR kita ditolak. karena keputusannya dibuat di dalam kotak hitam yang logikanya asing bagi kita. Tepat. Dan ini bisa jadi sangat spesifik. Di Amerika misalnya, ada konsep hukum di mana perusahaan itu dianggap sebagai pribadi hukum. Legal persons, betul. Selama ini, itu cuma fiksi hukum karena perusahaan nggak bisa mikir sendiri. Tapi sekarang AI bisa. Nah, itu dia.
Apa yang terjadi kalau Anda mendaftarkan AI canggih sebagai perusahaan? Terus kenapa? Apa bahayanya? Bayangin implikasinya. Sebagai pribadi hukum, AI ini bisa buka rekening bank, dia bisa jalanin bisnis, ngumpulin kekayaan. Oke, di AS, perusahaan punya hak kebebasan berpendapat. Artinya, boleh kasih donasi politik. AI yang nggak butuh tidur, nggak punya keluarga, tujuannya cuma memaksimalkan pengaruh. Bisa nyumbang miliaran dolar buat melobi pemerintah. Untuk bikin undang-undang yang lebih menguntungkan buat AI lain. Betul, manusia nggak akan bisa bersaing. Orang terkaya di masa depan bisa jadi bukan lagi manusia. Oke, ini kedengarannya suram banget. Kalau situasinya separah itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa saran Harari? Dia nggak menawarkan solusi gampang, tapi dia menekankan pentingnya memperkuat institusi manusia. Terutama institusi yang punya satu kualitas krusial, mekanisme koreksi diri. Mekanisme koreksi diri. Kemampuan sebuah sistem untuk mengakui dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Contohnya kayak pemilu dalam demokrasi gitu ya. Kalau kita merasa salah pilih pemimpin, setidaknya ada mekanisme untuk memperbaikinya beberapa tahun lagi. Betul. Atau seperti sains. Jurnal ilmiah itu kan isinya pada dasarnya adalah koreksi dan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya. Sains maju dengan cara mengoreksi dirinya sendiri. Ini beda dengan sistem yang dogmatis. Kontras sekali. Sistem dogmatis mengklaim punya kebenaran absolut. Harari mencontohkan perintah ke-10 di Alkitab yang bunyinya, jangan mengingini hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya. Teks ini secara implisit menerima perbudakan. Dan nggak ada mekanisme untuk mengubah teks itu. Benar. Harari juga menyoroti satu kesalahpahaman besar. Kita sering menyamakan informasi dengan kebenaran. Padahal, kebenaran itu jenis informasi yang langka, mahal, dan sulit didapat. Gimana tuh contohnya? Potret Yesus Kristus. Ada miliaran gambar Yesus di seluruh dunia. Tapi semuanya, tanpa kecuali, adalah fiksi. Kenapa? Karena nggak ada seorang pun yang tahu seperti apa rupa Yesus sebenarnya. Bikin fiksi itu gampang dan murah. Mencari kebenaran itu butuh kerja keras, riset, verifikasi. Dan di dunia sekarang, AI bisa jadi mesin pencipta fiksi yang paling efisien. Tepat, dalam politik, ini bisa ngasih keuntungan buat sistem totaliter. Sistem mereka terpusat, dan AI hebat banget dalam memproses informasi dalam jumlah masif. Tapi bahayanya juga lebih besar. Jauh lebih besar. Kalau AI totaliter bikin kesalahan strategis yang fatal, nggak ada mekanisme koreksi diri, bisa jadi bencana global. Sementara di negara demokrasi, bahayanya beda. Demokrasi itu kan intinya percakapan publik, diskusi rasional. Sekarang, ruang percakapan itu dibajak oleh jutaan bot AI yang nyamar jadi manusia. Nyebarin disinformasi, memicu kemarahan, kita jadi nggak bisa lagi bedain mana manusia asli, mana robot. Kemampuan kita berdiskusi jadi hancur perlahan-lahan. Dari sinilah muncul dua rekomendasi Harari. Untuk institusi, berinvestasilah dalam pencarian kebenaran, dukung jurnalisme berkualitas, dukung riset independen. Nah, ini bagian untuk Anda. Harari juga punya saran personal buat kita sebagai individu. Lakukan diet informasi. Analogi ini kuat banget. Kita kan sudah sadar buat hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke tubuh. Kita baca label nutrisi, hindari junk food. Kita harusnya sama hati-hatinya dengan apa yang kita masukkan ke pikiran. Betul. Terlalu banyak informasi sampah yang penuh kebencian dan ketakutan itu akan bikin pikiran kita sakit. Saya pernah coba loh, matikan semua notifikasi medsos seharian. Beberapa jam pertama rasanya aneh, gelisah. Tapi menjelang sore, pikiran jadi lebih jernih. Benar-benar terasa bedanya. Mungkin itu yang Harari maksud dengan puasa informasi. Memberi waktu bagi pikiran kita untuk mencerna dan, detoksifikasi. Itu langkah pertahanan pertama kita. Jadi kesimpulannya apa nih setelah menjelajahi pemikiran Harari? Kayaknya tantangan terbesar kita ke depan bukanlah teknologinya itu sendiri. Bukan soal AI jahat yang mengambil alih dunia. Bukan. Tantangan terbesarnya ada di dalam diri kita. Kemampuan kita mengelola informasi dan narasi yang membentuk seluruh realitas kita. Rekomendasi buat diet informasi itu sangat masuk akal sebagai langkah pertama yang praktis untuk menjaga kewarasan kita. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan terakhir yang agak meresahkan untuk Anda renungkan. Oh, Jika AI benar-benar mampu menciptakan narasi, musik, seni, bahkan ideologi yang jauh lebih persuasif dan menarik daripada apapun yang bisa diciptakan manusia, oke.
Bagaimana Anda bisa benar-benar yakin bahwa diet informasi yang Anda pilih, artikel yang Anda baca, video yang Anda tonton, tidak dirancang secara halus oleh AI itu sendiri untuk membentuk pikiran Anda persis seperti yang diinginkannya?